Kemarin tuh dia cerita, katanya dia punya pasangan, tadinya, lalu dia baru putus. Dia cerita kalau beberapa saat waktu dia sebelum putus tuh sering banget berantem dan rasanya kadang-kadang gak ada ujungnya. Nah, kalau kita bayangin, kita diskusi dan kita nggak buka diskusi karena kita takut pecah belah, sebenarnya kalau ujungnya ternyata kita nggak bisa saling meyakinkan satu sama lain, kita tinggal bilang aja, mungkin itu argumentasi kemanusiaan, ini argumentasi agama. Atau bahkan sama-sama argumentasi agama, tapi gue pakai pendapat ustadz ini, lu pakai pendapat ustadz ini. Dan itu sama-sama oke. Kita bertanggung jawab sama argumentasi kita. Bagi saya, dengan mengetahui bahwa perbedaan itu adalah yang kita miliki masing-masing, pada awalnya mungkin kita mau pengaruhi orang untuk ke pemikiran, tapi kalau nggak usah berantem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita mau bahas tentang argumentasi apa yang lu punya di hidup lu. Jadi sebenarnya ceritanya eh, sore tadi sore ketika latihan, artinya beberapa waktu yang lalu waktu latihan sama kawan, karena by the way dalam beberapa minggu terakhir ini lagi rada rajin olahraga. Itu kenapa kayaknya juga ini rada tirus, jadi eh, lagi rajin olahraga, dan salah satu olahraganya itu adalah bareng kawan. Salah satu apa ya, dia kerjanya video mapping gitulah di sebuah perusahaan. Skip. Jadi nanti kemarin tuh dia cerita, katanya dia punya pasangan, tadinya, lalu dia baru putus. Dia cerita kalau beberapa saat waktu dia sebelum putus tuh sering banget berantem dan rasanya kadang-kadang gak ada ujungnya. Dan sebagai laki-laki, seperti biasa, dia suka kadang-kadang kayak ngambil keputusan sendiri terhadap apa yang dia inginkan kalau mereka lagi debat. Terus dia nanya, itu gimana caranya kira-kira, man? Gak tau juga kenapa dia nanya ke kita ya, ke gue juga nggak ngerti gitu. Nah, eh, lalu kasih jawaban lah bahwa eh, di dalam argumentasi manusia biasanya paling tidak, eh, kalau kita berantem, kalau pasangan itu harusnya ada apa ya, ada ujung dari kalau kita berantem dan mentok, harusnya ada satu hal. Misalnya lu punya misalnya pacar atau misalnya istri atau misalnya apa gitu, lu cerita bahwa misalnya kalian berantem, lalu ketika berantem ujungnya mentok tuh, keras-kerasan, si laki-lakinya keras, perempuannya juga keras. Nah, kalau dalam hubungan harusnya sebaiknya, kalau pendapat saya adalah tentukan sejak awal hubungan ini argumentasinya apa. Misalnya berantem terhadap sesuatu hal, mentok karena dua-duanya punya argumentasi yang kencang, maka kita tarik sayang atau misalnya babe atau misalnya apa manggilnya, bahwa kita tuh mau pakai argumentasi yang mana dalam debat kali ini. Nah itu tuh jadi beda. Hasilnya jadi ada, dan insya Allah jadi sama-sama lego nerimanya karena ada satu pegangan yang relatif lebih solid dibanding bantah-bantahan, karena bisa jadi nggak ketemu ujungnya. Nah, lalu akhirnya saya menyimpulkan bahwa ada 3 argumentasi dari apa yang pernah saya alami dan pernah saya lihat, bahwa sebenarnya manusia itu akan punya 3 argumentasi. Yang pertama ada argumentasi kebebasan atau liberal. Yang kedua ada argumentasi kemanusiaan, sama argumentasi agama. Gimana bedanya? Jadi karena juga sebenarnya ini keresahan sendiri. Banyak sekali public figure yang itu dia, atau bahkan misalnya kayak kalau sekarang tuh lagi rame stand up comedian, di beberapa pemikirannya dia nyampein satu pemikiran yang seakan-akan itu pemikiran agamis misalnya terhadap satu isu, misalnya isu politik atau isu sosial, padahal itu argumentasinya kemanusiaan, yang mana kadang-kadang kemanusiaan ini tidak selamanya sama agama, dan itu tergantung sama kita mau ngambil argumentasi apa.
Nah, keresahan saya adalah seakan-akan mereka pakai argumentasi agama yang itu biasanya lebih orang terima, padahal itu argumentasi kemanusiaan yang kadang-kadang malah bertentangan. Nah, kalau kita balik lagi, sebetulnya eh, itu akan jadi menarik ketika ketika nanti kita mau menyelesaikan masalah. Kalau mentok, kita tinggal bilang kita mau pakai argumentasi yang mana. Atau kasus yang lain, misalnya pas lagi diskusi. Kalau tadi mentok sama pasangan tuh, sekarang mentok sama misalnya teman diskusi. Misalnya kita ketemu teman lama, lalu diskusi dalam satu teman lama dan itu deket gitu. Lalu diskusi di kafe atau di mana misalnya atau reuni tentang satu kasus, misalnya kasus kasus politik atau misalnya kasus tentang sesuatu, misalnya kayak suka kasih contoh tuh misalnya kasusnya adalah ada pertanyaan, man gimana menurut lu kalau ada orang yang non muslim sedekah, bahkan sedekahnya kadang-kadang ke masjid, sedekahnya kadang-kadang ke orang muslim juga atau ke bencana yang notabene di situ banyak orang muslim, kira-kira masuk surga gak, dapat pahala gak? Itu pertanyaan tuh dari kawan yang tadi, karena kalau kita ketemu kawan, misalnya kadang-kadang kita juga nggak tahu dia sedang baca buku apa, pemikirannya kayak gimana, lalu kita diskusi tuh. Ujung-ujungnya dia ngotot bahwa orang itu akan tetap masuk surga dan dapat pahala. Tapi bagi lu yang punya argumentasi sedekah dalam pandangan Islam, tentu kalau menurut saya, kalau misalnya saya ditanya kayak gitu, saya akan jawab bahwa eh, yang dia lakukan adalah satu kebaikan, kemuliaan, sedekah atau memberi kalau bahasa umumnya. Tapi kalau lu tanya bahwa itu dapat pahala apa enggak, maka jawabannya adalah enggak. Tapi itu baik, iya baik. Nah, termasuk dari pahala itu mungkin terkumpul lalu orang masuk surga misalnya, tentu jawabannya enggak. Meskipun itu kebaikan, itu argumentasi agamanya. Jadi kalau argumentasi agamanya yang dicari bahwa sedekah rewardnya pahala dan surga, maka dalam pandangan saya adalah dia nggak dapat reward itu karena dia tidak masuk dulu sebagai muslim yang bisa dapat hak untuk dapat reward sedekah, itu dapatnya pahala dan surga. Nah, ini argumentasi yang agak berbeda. Dia pakai argumentasi, menurut saya dia pakai argumentasi kemanusiaan bahwa itu adalah kebaikan, sementara menurut menurut dia itu argumentasi yang benar. Dan saya pakai argumentasi saya, dia pakai argumentasi dia. Nah, saya mau tarik ini kalau kita benar-benar ngadapin kondisi kayak gini. Terus akhirnya apa namanya? Akhirnya kita berdebat sampai ujungnya nggak ketemu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, dalam pandangan saya adalah kalau ternyata benar-benar mentok, ini teman kita, ini sahabat kita, kawan lama kita nggak mau dong. Misalnya malah malah berantem sama dia, malah apa namanya ya, malah akhirnya putus kontak atau bahkan jadi saling membenci, unfollow Instagramnya atau bahkan blok misalnya. Itu kita nggak mau lakukan, tapi caranya kalau menurut saya yang paling elegan adalah kalau kita mau hentikan diskusi saat itu adalah kita bilang sama dia, bro, kali ini kita diskusi sebagai teman, gue masih mau teman-teman dulu. Eh, Dalam perjalanan diskusinya kita mentok nih, mungkin setengah jam kita udah diskusi lalu kita mentok. Bagi gue, lu masih pegang pendapat lu adalah itu, dan bagi gue itu argumentasi kemanusiaan, itu benar menurut lu. Bagi gua yang tadi gua sampaikan berapi-api misalnya itu argumentasi agama dan itu benar menurut gua. Sampai diskusi tadi kita nggak ada yang saling mengalah dan nggak ada yang saling mau dengar, ya udah kita tahu bahwa itu argumentasi lu, argumentasi kemanusiaan, sementara argumentasi gua adalah argumentasi agama yang bisa jadi nggak ketemu, bisa jadi nggak ketemu. So kita tetap temenan tapi kita tahu bahwa dalam hal ini lu punya argumentasi kemanusiaan, gua punya argumentasi agama. Selesai. Nah, menurut saya dengan mengetahui bahwa setidaknya lah menurut saya sendiri ada 3 argumentasi ini, kalau lu debat sama teman itu jadi nggak ngerusak suasana, kita jadi nggak, berapa banyak dari kita punya satu isu, kita mau diskusi, mungkin diskusi lah, mungkin nggak debat langsung, tapi kita takut, kita sungkan karena kita takut nanti ujungnya malah berantem. Padahal bahkan sesederhana kalau misalnya tekstual yang kita pakai politik misalnya, atau kayak kemarin deh isu paling sensitif tuh, orang bilang nggak boleh pemimpin kafir. Satu, ada yang bilang boleh karena itu urusannya urusan dunia, urusan pemerintahan. Nah, ada satu pakai argumentasi agama, satu pakai argumentasi kemanusiaan. Toh pemimpin kafir tapi bisa mensejahterakan masjid, tetap jalan, sholat tetap jalan. Nah, kalau kita bayangin kita diskusi ini dan kita nggak buka diskusi karena kita takut pecah belah, sebenarnya kalau ujungnya
ternyata kita nggak bisa saling meyakinkan satu sama lain, kita tinggal bilang aja, mungkin itu argumentasi kemanusiaan, ini argumentasi agama. Atau bahkan sama-sama argumentasi agama, tapi gue pakai pendapat ustadz ini, lu pakai pendapat ustadz ini, dan itu sama-sama oke. Kita bertanggung jawab sama argumentasi kita. Bagi saya, dengan mengetahui bahwa perbedaan itu adalah yang kita miliki masing-masing, pada awalnya mungkin kita mau pengaruhi orang untuk ke pemikiran, tapi kalau nggak usah berantem. Ya udah, itu pemikiran lu, ini pemikiran gue. Mungkin mungkin kita nggak tahu kapan gue akan berubah ke pemikiran lu, atau lu akan berubah ke pemikiran gue, atau kita tetap pada pemikiran itu. PR-nya adalah kita tetap berdiskusi untuk mungkin tetap menjaga kewarasan, untuk punya pendapat masing-masing. Dan bagi saya itu sebagai manusia, sebagai insan yang berpikir, mungkin juga sebagai muslim, itu tuh jadi satu hal yang memacu kita untuk memikirkan hal yang lebih kompleks, lebih real, dan punya pendapat. Setidaknya kita baca buku lagi, setidaknya kita dapat hal-hal yang baru lagi dengan diskusi. Tapi syaratnya adalah mengetahui tiga argumentasi ini membuat kita jadi nggak fobia sama diskusi. Ujung-ujungnya kalau kita udah mentok, ya udah, itu argumentasi lu ini argumentasi gua di sini. Itu dia diskusi kali ini. Jadi pesannya kali ini adalah dengan mengetahui tiga argumentasi ini, atau paling tidak pola diskusi yang semisal ini, lu jadi tahu bahwa gak usah takut diskusi, gak usah saling membenci setelah diskusi. Ada waktu diskusi yang lain, tapi lu bisa tutup bahwa, bro, ini argumentasi lu, ini argumentasi gua gak bilang mana yang benarnya. Bagi gua argumentasi gua benar, bagi lu argumentasi lu benar. Next time kita bisa diskusi lagi, tapi kita nggak tahu hasilnya gimana. Itu dia inti dari video kali ini. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga jadi nggak fobia, umat Islam bisa lebih rajin berdiskusi, terbuka dalam berdiskusi. Mudah-mudahan kita jadi memberikan sisi Islam yang intelektual, sisi Islam yang juga bisa diajak diskusi, nggak tertutup. Itu video kali ini. Nantikan nanti di video-video selanjutnya, video-video semisal ini agak menengah ke berat. Mungkin ada lagi nanti yang lebih receh. Nanti ada teman-teman juga yang bakal gabung di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.